kesehatan dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari ya. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Silakan Bapak untuk memimpin doa. Kita mulai belajar hari ini. Mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Tuan kelas tadi berdoa sedetik doa. Bismillah doa. Baik anak-anak, Bapak terlebih dahulu ya. Anissa Suciani, Firman. Claudiana, Firman. ya, Amalia Sabrina, Firman. ada semua ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kalian masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa? Kompak banget ya, masih ingat berarti pasti ya. Betul, jadi lebih tepatnya kita minggu lalu belajar macam-macam informasi tentang tokoh. Nah, apa saja yang biasanya kita perhatikan saat membaca teks tentang tokoh? Ada yang bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab anak-anak? Perhatikan identitas tokoh, identitasnya dan jenis-jenisnya, Pak. Ya, Suci ini kayaknya tidur setan terus ya. Bagus sekali Suci. Nah sekarang setelah tahu bagaimana mencermati informasi tentang tokoh, hari ini kita akan belajar. Ada yang udah tahu kita mau belajar tentang apa nih? Tentang ini, Pak, mencari informasi dari Iya, benar sekali. Untuk belajar ya kayaknya ya. Claudia udah, Pak. Jadi kita pelajaran kita hari ini yaitu mencari informasi dari ensiklopedia. Siapa tahu nih di masa depan kalian ingin mencari informasi penting tentang tokoh-tokoh terkenal atau hal-hal lainnya ya yang sangat akurat yaitu di ensiklopedia. Ada yang tahu nggak apa itu ensiklopedia? Ya, Suci bisa? Saya, Pak. Claudiana, ya, silakan Claudiana. Pengertian ya, Bapak? Ya, Ensiklopedia itu adalah kumpulan informasi atau pengetahuan iya. yang disusun secara sistematis berdasarkan abjad atau tema tertentu. Ya, Isinya itu mencakup berbagai bidang pengetahuan seperti ilmu pengetahuan alam, sosial, budaya, sejarah, teknologi, dan lain-lainnya, Bapak. ya benar sekali Claudia. Pinter ya Claudia ya kalau belajar ya. Iya, Bapak. Ya, itulah anak-anak tadi ensiklopedia itu adalah kumpulan informasi atau pengetahuan yang secara sistematis berdasarkan abjad atau tema tertentu. Kemudian ada ciri-ciri ensiklopedia. Ada yang bisa jawab? Kamu nanti gantian dulu ya Claudiana. Ya, Amalia Sabrina, silakan Amalia. Ciri-ciri ensiklopedia itu ada mencari informasi dasar abjad atau kategori tertentu. Ya. Kemudian membuat beragam bidang pengetahuan, disusun dengan ringkas dan padat. Kemudian setiap artikel atau entry biasanya dilengkapi ilustrasi gambar, tabel atau peta, disertai rujukan atau dalam pustaka untuk sumber informasi tambahan. Kemudian juga menggunakan bahasa ilmiah populer yang diterima. Ya, terima kasih Amalia sudah membacakan. Mau baca kan ya? Ya, jadi itu tadi yang sudah disebutkan oleh Amalia. Ciri-ciri dari ensiklopedia yaitu menyajikan informasi berdasarkan abjad, kemudian memuat beragam bidang pengetahuan, dan juga disusun secara ringkas dan padat. Kemudian
itu yang pertama itu apa itu ensiklopedia dan juga ciri-ciri ensiklopedia, jenis-jenis ensiklopedia. Kalian udah bisa paham kan tadi yang kita sudah Bapak jelaskan dan juga teman-teman sampaikan tadi. Nah, sekarang Bapak akan memberi kalian tugas. Sebentar. Bapak sudah kirim sebuah contoh ensiklopedia hidup ya, berbentuk digital maupun buku. Coba kalian perhatikan baik-baik yang sudah Bapak kirim di grup ya. Jadi anak-anak, ensiklopedia itu seperti yang sudah kita jelaskan, sudah Bapak jelaskan tadi, itu adalah buku atau kumpulan tulisan yang berisi informasi tentang berbagai hal secara ringkas dan sistematis. Kalian bisa menemukan informasi tentang tokoh, peristiwa, tempat, atau ilmu pengetahuan lainnya. Nah, ngobrol ya, kalian ini nanti dulu baru main itu. Contohnya kalau kita ingin tahu tentang kalian ajakat ini, apa yang harus kita lakukan? Yang bisa jawab? Kita mencari biografinya, Pak. Ya, benar sekali ya. Kamu ini pintar juga ya. Bikin saya ngambek terus bikin saya pun lagi gimana? Tolong ya anak-anak ya, tolong berusin harga guru di depannya. Jadi itu tadi langkah pertama ya yang disebutin sama Amelia. Kemudian langkah-langkah mencari informasi dari ensiklopedia bisa anak-anak lihat di papan tulis. Bisa dibaca nggak? Di papan tuliskan. Bisa, Pak. Coba Amalia silakan baca kalau bisa dibaca. Langkah-langkah itu pertama menentukan topik yang ingin dicari. Iya. Kemudian menggunakan indeks atau daftar isi untuk menemukan halaman. Halaman yang terkait ya. Kemudian itu membaca bagian yang relevan. Kemudian mencatat informasi yang penting. Ya, benar sekali. Jadi itu ya anak-anak ya, Amalia, Suci, Claudia, bisa pahami kan? Jadi langkah-langkah mencari informasi dari ensiklopedia itu yang pertama kita dapat menentukan topik yang ingin dicari, kemudian menggunakan indeks dan juga baca bagian yang relevan, dan yang terpenting kalian catat informasi yang kalian anggap itu sangat penting ya. Nah, sekarang kita akan berlatih bersama. Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok dan silakan kalian bagi terlebih dulu kelompoknya. Kalian cocoknya dengan siapa ke siapa? Sudah? Tentukan ya kelompoknya. Jadi kelompok 1 Amalia dan Claudia, kelompok 2 Suci dan teman-teman lainnya, teman baik ya. Nah, jadi setiap kelompok akan memilih topik untuk mencari dalam ensiklopedia. Kelompok pertama Amalia dan Claudia. Jadi tugasnya itu mencari tentang Raden Ajeng Kartini. Kelompok 2 Suci dan teman-temannya, kalian mencari informasi tentang Soekarno. Gimana? Setiap kelompok bisa pahami? Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Bapak kasih waktu berapa waktu ya? Kalau sudah nanti bilang udah, silakan untuk berdiskusi.
sudah? Sudah semua? Ya. Nah, Alia, apa yang kamu temukan dari tentang teks ini? Pada kelompok saya memahami yaitu mendapatkan bahwa Kartini itu adalah tokoh perempuan Indonesia yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita. Ya. Kelompok suci bagaimana? Kelompok saya Hmm. Soekarno itu adalah presiden pertama Indonesia. Di ensiklopedia dijelaskan tentang perjuangannya dalam kemerdekaan. Ya, hebat sekali ya kalian. Berarti kalian sudah bisa ya menggunakan ensiklopedia. Baik anak-anak, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin memulai kembali materi tentang hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Ayo. Mencari informasi dari ensiklopedia. Ya, benar sekali suci. Cuma suci nggak nih pakai apa namanya? Kenapa? Bagus. Jadi apa? Untuk apa sih ensiklopedia itu digunakan? Jadi ensiklopedia itu untuk mencari informasi dengan cepat dan akurat, Pak. Ya, benar sekali. Ya. Jadi anak-anak kesimpulan pembelajaran hari ini, ensiklopedia itu merupakan sumber informasi penting yang memudahkan kita dalam menemukan pengetahuan secara sistematis. Jadi dengan memahami cara menggunakannya, kalian bisa belajar mandiri dan cerdas mencari informasi ya anak. Nah, sebagai bentuk apresiasi kita hari ini dan juga agar kalian tidak lupa tentang pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Jadi tugasnya itu kalian cari salah satu artikel dari ensiklopedia baik cetak maupun digital. Kemudian tentang tokoh nasional, tentukan tentang tokoh nasional pilihanmu dan catat informasi pentingnya. Lalu minggu depan kita bahas bersama. Dan pahami anak-anak? Sama. Ya. Nah, baik anak-anak, sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, jadi itulah tadi pelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat diterima dengan baik ya oleh kalian. Bapak mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Pada Allah Bapak mengampun. Bapak pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panduan observasi kelima, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nama calon guru Arif Irawan Z, NIM 2353011007. Tanggal 31 Oktober 2025. Waktu pukul 7.30 sampai dengan selesai. Topik: mencari informasi dari ensiklopedia. Semester 5, pengajaran bahasa Indonesia. Komponen keterampilan 1. Memusatkan perhatian. Arif Irawan Z mampu merumuskan tujuan, merumuskan dan merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal, merumuskan masalah, membuat rangkuman bertahap. 2. Memperjelas masalah dan urunan pendapat. Arif Irawan Z mampu memparafrase, merangkum, menggali, dan menguraikan secara detail. 3. Menganalisis pandangan siswa. Arif Irawan Z mampu menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Arif Irawan Z mampu meneliti alasannya. 4. Meningkatkan urunan siswa. Arif Irawan Z mampu menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang hangat dibicarakan. Arif Irawan Z mampu menunggu dan memberikan dukungan. Yang kelima, menjabarkan kesempatan berpartisipasi. Arif Irawan Z mampu memiliki pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebih,
dan menghentikan atau melarang monopoli. 6. Menutup diskusi. Arif Ramzan mampu meneliti pandangan, memberikan gambaran yang akan datang dan menilai. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil panduan pengajaran. Nama calon guru Arif Ramzan, NIM 235304107, tanggal 31 Oktober 2025, waktu pukul 07.30 sampai dengan selesai. Topik: mencari informasi dari ensiklopedia pengajaran Bahasa Indonesia semester 5. Respon siswa: seberapa banyak respon Anda dalam diskusi? Cukup? Apakah menurut Anda komentar anggota kelompok relevan? Selalu. Apakah menurut Anda ada anggota yang berbicara terlalu banyak? Ada beberapa. Apakah Anda mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman Anda berbicara? Selalu. Apakah benda-benda yang diperlihatkan guru menyebabkan Anda ingin berbicara? Selalu. Apakah Anda menganggap guru tertarik pada apa yang Anda bicarakan? Selalu. Selama diskusi, apakah Anda mengemukakan ide baru? Ya. Bila guru mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut cukup jelas bagi Anda? Selalu. Bila seorang memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka guru memberikan keterangan tambahan, meminta pendapat anggota lain, dan mencoba menolong anggota agar menjawab lebih baik. 10. Apakah tujuan diskusi itu cukup jelas bagi Anda? Ya. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil panduan pengajaran. Nama calon guru Arif Ramzan, NIM 23.13041007, waktu pukul 07.30 sampai dengan selesai. Topik: mencari informasi dari ensiklopedia semester 5 pengajaran Bahasa Indonesia. Kriteria: 1. Sikap. Arif Ramzan mampu memimpin diskusi. Pada diskusi 1, sangat baik dalam kerjasama dan semangat. Pada diskusi 2, sangat baik dalam kerjasama dan semangat. 2. Urunan. Diskusi 1, baik dalam masuk akal, teliti, jelas, relevan, dan berdasarkan pada urunan sebelumnya. Diskusi 2, baik dalam masuk akal, teliti, jelas, relevan, berdasarkan pada urunan sebelumnya. 3. Bahasa. Diskusi 1, Diskusi 1, baik dalam kejelasan, ketelitian, ketepatan, menarik, dan kewajaran. Diskusi 2, baik dalam kejelasan, ketelitian, ketepatan, menarik, dan kewajaran. 4. Kesopanan. Diskusi 1, menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang tulus, membantu kelompok pada arah yang benar, meluruskan penyimpangan, dan menunjukkan sikap yang terpuji. Diskusi 2, menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang tulus, membantu kelompok pada arah yang benar, meluruskan penyimpangan, dan menunjukkan sikap yang terpuji.